Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita nanti insyaallah Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi MA hafizahullahu taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga tersambung salawat kita hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada anak dan cucu serta juga istri-istri beliau. Kemudian kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, Bapak Ibu semua yang menyaksikan kita di kesempatan pagi hari ini, kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah khair. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga senantiasa dijaga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita senantiasa mengingatkan untuk antum yang ingin bergabung atau melayangkan pertanyaan ataupun soalan seputar muamalah kontemporer, sebaiknya langsung menelpon di 081175500606. Untuk lebih jelas pertanyaan yang antum sampaikan dan juga jawaban yang akan diterima nantinya dari guru kita. Ataupun juga bisa melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp di 081175500606. Kita langsung saja mohon izin kepada guru kita untuk bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz, di layanan WhatsApp kita. Nah, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukum donor ASI dalam Islam, baik melalui bank ASI atau langsung ke penerima, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Naam, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Donor ASI boleh dari masa dahulu, anak-anak dari orang-orang yang di kota Mekah dibawa oleh ibu bapaknya untuk mencari ibu susuan di daerah pedalaman. Ya, itu bagian dari donor ASI. Nah. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan donor ASI ini bisa memahami dari jawaban yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan insya Allah ini juga ilmu untuk kita bersama tentunya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz, di pesantren ana peraturannya kalau tidak sholat berjamaah didenda 10.000, Ustadz. Kalau masbuk itu didenda 5.000. Apakah boleh peraturan seperti ini, Ustadz? Dan minta solusi baiknya. Syukron, Ustaz. Sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat Islam, Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Padahal kemungkinan untuk melakukannya bisa. Rasulullah yang menyampaikan firman dalam sabda beliau di hari wada, inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha Allahumma balagh Allahumma fashhad. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan harta, bahwa haram harta diambil dengan cara
pihak yang diambil tidak ridho. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya harta kalian haram untuk diambil oleh orang lain kecuali tentunya dengan cara imbal balik. Adapun sanksi 5.000, 10.000, 2.000 tidak ada imbal balik. Hukum asalnya haram mengambil harta orang. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Afwan Ustaz, kalau memang untuk kedisiplinan katanya seperti apa ini Ustaz? Pesantren. Kedisiplinan. Nah, Ya, di pesantren. Anak kecil mana tahu dia harta. Akan susah orang tuanya. Ya, nah, artinya kalau dia sehari tidak sholat 5 waktu berjamaah atau masbuk, harus bayar 50.000 per hari kali sebulan. Berapa? 1.500.000. nah, Ustaz. Belum lagi uang bulanan 2 juta. Anda menyusahkan orang tuanya. Yang Anda ambil harta orang tuanya, kan harta anak itu. Yang disiplin berarti orang tuanya yang marah-marah. Kalau orang tuanya marah-marah, ngapain Anda menerima mendidik anak orang, kemudian membuat marah orang tuanya saja? Kalau memang tidak mampu mendidiknya dengan akhlak yang baik, ya, mendekatkannya kepada Allah, jangan buka pesantren. Baik. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi baik untuk yang bertanya dan lebih tepat dalam hal menerapkan kedisiplinan. Taib. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap bijak ketika terjadi kenaikan harga barang Ustaz? Khususnya untuk momen-momen hari ini. Karena pagi tadi qadarullah orang rumah beli sayur, sampai di rumah cerita semuanya serba naik. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Pertama, naiknya harga barang bagian dari musibah. Dan musibah murni atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Nah, Maka sering khatib Jumat beliau berdoa saat khutbah kedua, wa na'udzubika min jahdil bala wal ghala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bala dan dari tingginya harga-harga. Ya. Kita pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu bijak dalam mengelola keuangan. Ketika Umar bin Khattab ditanyakan kepada beliau ketika harga tinggi di pasaran, beliau tidak bisa memaksakan para pedagang harus menurunkan harganya. Karena itu umpamanya karena bukan makar dari pedagang besar, ini memang kesulitan bahan baku itu membuat harga naik, atau kenaikan pupuk membuat harga sayuran naik, dan kenaikan pestisida membuat semua harga naik, dan itu dibantu juga dengan sebentar lagi akan semuanya naik, di mana pemerintah akan mengambil kebijakan menaikkan pajak PPN tambah 1%. Ya, maka Umar mengatakan irkhisuha bitarki, yaitu kalian murahkan, jangan beli, jangan belanja kalian. Maksudnya apa? Ya, kebutuhan diukur. Mana yang pokok ya apa boleh buat, mau naik mau apapun, beras mau naik mau apapun dibeli. Tapi yang lain-lain, sayur kan tidak mesti harus setiap hari kita makan sayur. Ya,
buah juga tidak mesti harus setiap hari makan buah. Hari ini buah, besok sayur, dia naik, biarkan saja naik. Karena tidak ada kuasa Anda untuk menentangnya. Tapi bijak Anda mengelola keuangan, sehingga lihat mana yang sifatnya prioritas itu dahulukan. Nah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita bersama, khususnya terkait dengan naiknya harga-harga barang di kesempatan hari ini. Dan sebaiknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga khususnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita ingatkan untuk antum yang ingin menelpon langsung di 0811-755-0606. Sebaiknya langsung fokus ke pesawat telepon, mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya agar pertanyaan ataupun jawaban nanti yang disampaikan bisa lebih jelas dan clear diterima dan tidak ada miskomunikasi ataupun salah dalam pengertian ataupun pemahaman. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada orang yang mau menikah, maharnya itu uang senilai angka di mana tahun dia menikah, Ustadz. Contohnya sekarang 2024 dan dicari mahar yang senilai uangnya dengan angka 2024 tersebut. Bolehkah seperti itu, Ustadz? Jazakallahu khairan. Hukum asal mahar itu sesuaikan dengan kemampuan calon pria, pengantin pria. Kalau orangnya soleh dan kemampuannya terbatas, ya, maka Rasulullah mengatakan aisaruhunna ma'unatan, bahwa yang diberkahi itu yang rendah nilai maharnya. Nah. Tapi bila calon berkemampuan, ya, dan agamanya bagus, ngapain Anda minta 16 sekian, minta sekilo emas 1.000, ya. Nah. Sehingga Allah suami wafat atau apa-apa, ya, Anda punya simpanan bekal untuk hidup ke depan, untuk modal hidup ke depan. Masalah bolehnya tidak masalah. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz terkait uang mahar yang disesuaikan dengan tahun ataupun hal-hal yang spesial untuk kedua calon pengantin sepertinya, ya. Kalau berkemampuan ya tidak masalah dan tidak harus memaksakan diri seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, gambaran sederhananya seseorang berkata seperti ini, Ustadz. Siapa yang membersihkan masjid ini, ia akan mendapatkan 100. Atau siapa yang menemukan barang saya yang hilang, saya akan berikan ia uang 200.000 rupiah. Demikian yang dinamakan dengan ju'alah atau biasa dinamakan di tengah masyarakat kita dengan sayembara. Apakah hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Boleh. Allah mengatakan, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Dalam kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, raja mengatakan, siapa yang menemukan piala, yaitu alat untuk mengukur makanan pokok, maka bisa terbuat dari emas. Nah. Maka untuknya makanan pokok sepenuh muatan unta. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Semoga yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz dan pastinya adalah ilmu untuk kita bersama untuk kesempatan hari ini.
Taib, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali bacakan pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Sambil kita tunggu telepon antum yang ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk kesempatan hari ini di nomor yang sama 0811-755-0606. Tapi tetap ingat pesan yang kita sampaikan senantiasa untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertanya Ustadz, jika ada pengurus DKM yang memesan kue kepada saya untuk acara masjid, lalu saya memberikan sejumlah uang, itu dalam tanda kurung, uang tersebut diambil dari harga persatuan. Saya kurangi Rp1.000 kali jumlah kue yang dia pesan. Sebagai tanda terima kasih, apakah hal seperti ini dibolehkan juga Ustadz? Nah. Ya, paham saya. Nah, mana ulangi Ustaz. Ada pengurus DKM yang pesan kue kepada saya untuk acara masjid. Lalu saya memberikan sejumlah uang. Sejumlah uang ini adalah potongan yang diambil dari harga persatuan. Itu dikurangi 100 Ustaz. Barangkali harganya 1.000 dikurangi 100 jadi 900 per kue. Nah, sebagai tanda terima kasih kepada orang tersebut Ustaz, apakah ini dibolehkan? DKM dia memang tidak digaji, tetapi orang yang di DKM itu adalah orang yang amanah. Ya, Nah, bagian dari amanah dia tentu tidak menerima fee tersebut. Kalau Anda berikan kepada dia, dia wajib memberikannya ke masjid, sehingga ya bermanfaat untuk masjid, untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Syukran untuk antum yang bertanya juga, yang sudah menanyakan di layanan WhatsApp kita. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya kita yang diamanahkan atau antum yang diamanahkan sebagai DKM masjid di tempat antum berada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seseorang menulis surat wasiat, yang mempunyai 3 orang anak menulis surat wasiat. Anak pertama mendapatkan rumah, anak kedua mendapatkan mobil, dan anak ketiga mendapatkan sawah. Setelah meninggal, apakah boleh dibagikan waris sesuai surat wasiat tersebut atau dibagi lagi sesuai syariat Ustaz? Jazakallahu khairan. Haram anak-anaknya membagi sesuai surat wasiat itu, karena Nabi mengatakan wa'tu kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Berikan kepada ahli waris seperti apa yang Allah tentukan dalam kitabnya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan sebagian, dan seterusnya. Orang tua pun dapat 1/6, istri atau suami pun dapat dengan bagian masing-masing. Ya. Lalu dia yang akan wafat ini membuat ketentuan, melanggar ketentuan Allah. Tentu perbuatannya ini mengundang murka Allah Jalla fi'ula. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, khususnya seputar waris ini. Jadi dibagi sesuai syariat kembali, bukan menuruti surat wasiat yang memang tidak sesuai dengan syariat kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk hal seperti ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Yuli Widianto di Karawang. Ini masih seputar wasiat Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memberi wasiat harta pada anak angkat yang belum balik? Apakah wasiat boleh disampaikan secara langsung ke anak tersebut atau disampaikan ke orang lain Ustaz? Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Jika Anda berwasiat, Anda mendatangkan saksi agar ketika tersebut terjadi, si saksi bisa menjadi penguat untuk penerima wasiat. Baik.
Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dari pertanyaan Yuli Widianto dari Karawang, semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan menjadi ilmu juga untuk semua kita insyaallah. Baik, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Erwandi dan tim mudah-mudahan dalam kondisi terbaik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustaz, biar tidak masuk ke dalam transaksi dain dengan dain, bolehkah saya beli barang dengan chat WA seperti ini Ustaz? Order pipa besi ukuran seperti ini jumlah sekian. Tolong ditotal dulu, jangan diproses atau dinota dulu sebelum saya transfer. Kemudian setelah saya transfer, saya kirim buktinya dan saya katakan silahkan diproses. Kemudian keesokan harinya barang baru dikirim. Naam Ustaz. Boleh dan tidak termasuk dain dengan dain. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan untuk antum yang bertanya juga, Bapak atau Ibu, para pemirsa Asil TV dimanapun berada, semoga menjadi jawaban dan bisa dipahami dari keterangan ataupun hal yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kita masih bersama di sini di live interaktif Muamalah Kontemporer dan akan menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Silahkan layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp atau sebaiknya langsung menelpon di nomor yang sama melalui line telepon untuk lebih jelas pertanyaan ataupun jawabannya akan antum terima nantinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya kepada salah satu anggota keluarga yang ketika salah satu orang tua kami meninggal mengatakan, janganlah permasalahkan soal waris dulu, nanti akan dibagi pun sesuai dengan aturannya dan tidak saling menyakiti. Sebaiknya sekarang kita lebih fokus kepada hubungan keluarga, lebih banyak mempererat silaturahim. Jangan ribut-ribut soal harta, toh harta juga tidak akan dibawa mati. Apakah nasihat seperti ini bijak Ustadz untuk soal waris? Bagaimana solusi terbaiknya Ustadz? Jazakallahu khairan. Bila seseorang wafat, harta miliknya otomatis berpindah kepada ahli waris, Allah yang memindahkan kepemilikannya. Nah, Bukan masalah ribut-ribut, Anda hanya ingin mengambil hak Anda. Sama dengan ambil uang Anda di rekening di bank. Itu uang Anda yang Anda berikan kepada bank, yang Anda terima mungkin dari jasa dan seterusnya. Kalau ini uang Anda yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan aturan ketentuan waris. Itu harta yang didapatkan dengan waris, itu termasuk harta yang sangat baik. Karena akadnya Allah yang mengakadkan. Kalau Anda akad jual beli itu dengan manusia. Kalau ini hak Anda, Allah yang menentukan. Wabillahi taufiq. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk kita Apakah bersama. ketika Anda minta gaji, Anda lalu atasan mengatakan, jangan ribut-ribut, harta juga mau dibawa mati. Nah, Udah sekarang kerja aja yang baik. Mau Anda? tidak mau Ustaz. Begitu juga itu hak manusia dengan manusia. Manusia menentukan berapa gajinya. Sekarang yang menentukan Allah. Anda bilang jangan ribut-ribut. Dia memang nggak perlu ribut-ribut. Beriin aja kepada masing-masing hak sesuai pemiliknya. Nah, Baik. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Dan mudah-mudahan kata-kata pertanyaan yang terdengar bijak tadi itu adalah bukan hal yang sebaiknya dilakukan. Memang dibagikan harta waris ini sesuai syariat dan segera dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Baik, mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita bersama dan lebih bijak dalam menyikapi segala hal tentang persoalan waris ini. Tapi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, ini apakah lanjutan pertanyaan masih seputar waris tadi Ustaz? Kayaknya lanjutan pertanyaan. Ustaz, mohon nasihatnya juga, apakah kalau kita
segera meminta untuk dibagi waris ketika seseorang sudah meninggal, itu dibilang kita tamak akan harta dan gila dunia, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Tidak semua ucapan orang perlu Anda dengar. Apakah Anda ketika mencari rezeki dengan cara yang halal untuk menafkahi anak istri namanya tamak dan gila dunia? Tamak dan gila dunia itu sifat kejiwaan. Nah, Banyak orang miskin tamak dan gila dunia. Dan banyak orang kaya yang zuhud terhadap dunia. Umar bin Abdul Aziz, seorang tajir besar, bajunya nilai harganya 1.000 dinar. Dia seorang yang zuhud. Bahkan Hasan al-Basri, ulama besar tabi'in, mengatakan orang yang paling zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Di tangannya 2/3 dunia penguasaannya, tapi dia berpakaian dengan, ketika dia menjadi khalifah, berpakaian dengan nilai 10 dirham. 10 dirham senilai 1 dinar. Padahal sebelumnya sebagai tajir, beliau berpakaian 1.000 dinar harga pakaiannya. Tidak pernah orang mengatakan beliau tamak, bahkan beliau orang yang paling zuhud. Yang tamak itu adalah orang yang tidak punya harta, keinginannya A, B, C, D, segala macam, sampai dengan cara menipu, dengan merampok, dengan korupsi, itu yang tamak. baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jadi masalah tamak dan tidak dan zuhud itu bukan masalah Anda punya harta dan tidak. Itu adalah masalah hati. Hanya Allah yang tahu. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan pelajaran juga kita untuk bersama. Kita coba jawab telepon di 081175500606. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Uun di Selat Panjang. Ya, silakan Pak Uun di Selat Panjang, pertanyaan kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum bekerja di dua tempat Ustaz? Satu bekerja di pemerintahan dan satu lagi sampingan sebagai kurir Ustaz. Apa boleh gitu Ustaz? Enggak dengar saya. Nah, coba diulangi Pak Uun. Gimana hukum bekerja di dua tempat? Satu tempat pemerintah dan satu lagi sebagai kurir. Kurir ini hanya sebagai sampingan aja Ustaz. Gimana itu Ustaz? Tidak sampai jam kerja di ASN. Saya sebagai CS Ustaz. Tidak terlalu ketat untuk di kantor gitu Ustaz. Sebentar, kalau di kantor berarti pemerintah tadi kan ya, ASN ya atau bukan? Bukan Ustaz. Bagi apa dia di pemerintah? Saya sebagai cleaning service pemerintah kementerian Ustaz. Cleaning service itu bentuknya outsource atau pemerintahan? Offsource kan ya? Anda berarti bekerja di perusahaan lain kan ya? Bukan outsourcing Ustaz, pemerintah Ustaz. Honor gitu Ustaz. Okay. Honor. Ada jam kerja? Jam kerja tidak tentu Ustaz. Yang jelas kalau pagi itu wajib untuk bersih-bersih Ustaz. Setelah itu kalau nggak ada kerjaan lagi. Ada di dunia yang kerja tidak ada jam kerjanya. Cara bentuk pekerjaan di dunia itu, pertama dengan jam kerja, kemudian kedua dengan spek pekerjaan. Anda dengan jam kerja atau spek pekerjaan? Spek pekerjaan Ustaz. Jadi jam kerja itu Artinya jam 2 malam Anda bersihkan, besok udah nggak perlu kerja lagi? Enggak Ustaz, dia gini Ustaz, pagi kerja. Kalau sudah nggak ada kerjaan lagi setelah itu, misalnya kalau ada kerjaan
motong rumput Bentar, atau pagi kerja ada tanda tangan, ada kertas yang ada tanda tangan jam berapa Anda masuk? oh nggak ada Ustaz. Apa kata perusahaan Anda? Apa kata tempat Anda bekerja, atasan Anda? Masuk kapan aja, yang penting bersih gitu. Iya Ustaz, yang jelas pagi itu wajib Ustaz kalau pagi. Kalau yang lain itu, jam lain itu nggak wajib Ustaz. Kalau ada panggilan aja kita baru kita datang. Kalau nggak ada panggilan kita nggak datang pun nggak apa-apa Ustaz. Ya, seperti itu. Ada akad tertulis walaupun honor. Iya Ustaz, begitu Ustaz akadnya. Anda baca di tertulisnya seperti apa yang ditandatanganin, kewajiban para pihak. Kalau yang mau seperti itu, hanya pagi saja, kerja setengah jam, seperempat jam, yang penting bersih, udah selesai. Tidak perlu kerja lagi. Nah, silahkan. Tapi saya ragu saja, coba baca dulu dengan baik perjanjian kerja Anda dengan pihak pengguna jasa Anda. Terakhir Ustaz, kalau menggunakan aplikasi bacakan dari kurir itu boleh Ustaz? Nah, Kalau Anda yang punya aplikasi dibajak orang, boleh atau tidak? Anda mau? Oh nggak mau Ustaz. Orang juga tidak mau. Akhi. Berarti nggak boleh Ustaz ya? Tidak boleh. Jazakumullah khairan. wa iya. Taib, jazakallah khairan untuk Pauun di Selat Panjang ya. Semoga pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan didapat dari guru kita tadi bisa antum pahami dan menjadi ilmu untuk semuanya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan antum yang ingin menelpon seperti Pauun di Selat Panjang silahkan ke 081175500606 biar lebih jelas pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan oleh guru kita nanti insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Ustaz, kami bertemu dengan owner perusahaan A dan kami bermaksud membantu menawarkan dan memasarkan produknya kepada customer. Dan kami minta jasa atau fee sebesar dari hal tersebut 10% dari HPP Ustaz. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Boleh, kalau yang punya barang menyetujuinya. Baik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya persoalan ini bisa mendapat jawaban dan paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bolehkah kita mengorder barang dagangan melalui chat WA Ustaz? Dengan perjanjian bayar sebulan setelah barang sampai. Naam Ustaz. Barangnya apa? Dia katanya barang dagangan Ustaz, tapi jenisnya tidak disebutkan. Kalau barangnya dibeli dengan spek istisna, barang yang olahan, istisna tidak ada masalah. Tapi kalau dia bahan baku seperti buah-buahan, beras, dan lain-lainnya, itu tidak halal hutang dengan hutang. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Syukran untuk antum yang bertanya juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dan menerima telepon sepertinya di 081175500606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Sama Ilham di Petapan Ustaz. Iya, Pak Ilham silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadl. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Begini Ustaz, ada orang tua meninggal Ustaz. Orang tuanya meninggal. Jadi dia berwasiat, dia bilang harta ini untuk si A misalnya. Jadi datang orang yang taruhlah tetua gitu Ustaz.
menyampaikan bahwa harta itu yang diwasiatkan kepada si mayat itu harus ditunaikan Ustaz, kalau yang tidak berdosa. Apa betul Ustaz? Assalamualaikum. Si A itu siapa? Anaknya atau siapa? Kayak mana Ustaz? Tadi dia mengatakan harta ini untuk si A. Si A ini Iya, Ustaz. anaknya ahli waris atau bukan? Ahli warisnya. Kalau ahli waris, Misalnya harta. omongan Ya, dia misalnya dan harta. omongan tetua haram diikutin. Oh, tak boleh Ustaz ya? Nabi melarang fala wasiyata li waris. Ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Ahli waris dapatnya hak waris, bukan wasiat. Oh, iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakallahu khairan Ustaz. Saudara kita yang sudah bertanya di 081175500606. Taib. Untuk antum yang ingin bertanya seperti saudara kita tadi, lebih jelasnya memang langsung menelpon di nomor telepon kita 081175500606. Dan pertanyaan yang antum sampaikan juga jawaban insya Allah lebih jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tia. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita membantu Fulan untuk membayar pinjaman rentenir Ustadz? Sebab si Fulan ini sedang kepepet keuangan. Jazakallah khairan Ustadz. Boleh kalau yang masih pokoknya. Tapi yang penting, selain Anda pinjamkan, ajarkan dia untuk tidak berbuat riba. Dia pinjam ke rentenir, itu dia melakukan perbuatan riba. Perbuatan riba adalah perbuatan besar-besar yang Allah ancam pelakunya dengan perang dan neraka. Taib. Nah, kalau kepepet juga, datang ke lembaga amil zakat. Ada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Itu ada di setiap provinsi, ada di setiap kabupaten, kota, ada juga di setiap kecamatan dan desa ada. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat dan juga jawabannya atas pertanyaan dari Tia tadi. Mudah-mudahan ini bisa membantu saudara yang sedang kepepet tadi atau Fulan tadi, dan lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada beliau untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita sambil kita tunggu telepon antum di nomor yang sama melalui line telepon. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah kita melaksanakan pesta pernikahan tetapi modalnya ngutang dulu Ustadz ke toko sembako dan bayar itu setelah pesta usai? Jazakallah khairan Ustadz. Kalau ada aset yang digadaikan, ada rumah, ada kendaraan, ada masalah. Ya. Nah, Tapi kalau tidak ada, Nabi mengatakan, "Aulim walau bisyah." Satu ekor kambing cukup kamu buatkan pesta pernikahan. Ya, dan dalam kasus lain, Rasulullah SAW memanggil beberapa sahabatnya dan hanya beberapa kurma yang dibagikan kepada tetamu. Ya. baik. Anda mulai hidup dalam lembaran hidup Anda dengan hutang, itu suatu hal yang berat. Nanti belum lagi punya anak, ngutang lagi. Anak nambah lagi, ngutang lagi. Anak sekolah, ngutang lagi. Anak masuk kuliah, ngutang lagi. Anak cari kerja, kadang butuh riswah, ngutang lagi. Ya, padahal Nabi SAW berlindung dari hutang. Maka jangan mulai hidup Anda dengan hutang. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan sekaligus nasihatnya untuk kita bersama, khususnya untuk antum yang punya pertanyaan yang sudah dilayangkan di layanan WhatsApp kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang bekerja menjadi sopir pribadi seorang wanita Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu alam. Tentu kalau perempuannya di belakang,
dan kacanya kelihatan dari luar, itu tidak dinamakan dengan khalwat. Kelihatan sama orang di jalanan. Ya. Hukum asalnya tidak ada masalah bila laki-lakinya, suami Anda itu bisa menjaga diri. Hanya sopir datang, pergi, antar, pulang, udah selesai. Baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Untuk ibu yang bertanya sepertinya mengenai pekerjaan suami yang menjadi supir pribadi dari seorang wanita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat untuk bersama juga. Kita masih bacakan pertanyaan antum di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan tim. Izin bertanya Ustadz, beberapa bulan yang lalu ibu saya meminta uang kepada saya untuk melunasi hutang kartu kredit. Saya juga tidak tahu hutang itu bekas apa. Status ibu dan ayah saya sudah lama pensiun dan tidak punya penghasilan. Kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi oleh saya dan juga adik-adik Ustadz. Bahkan oleh adik saya diberikan uang saku. Apakah saya wajib membayarkan utang ibu saya Ustadz? Jazakallahu khairan. Tanya baik-baik kepada ibu, kepentingan hutangnya untuk pembelian apa. Bila bagian yang penting, yang halal, ya mubah, bayarkan. Pokoknya saja tanpa dendanya. Kemudian minta ibu untuk membuang kartu kredit itu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai kartu kredit ibu ataupun hutang kredit ibu ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dari jawaban oleh guru kita tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Sembari kita tunggu telepon antum yang ingin bertanya, silahkan di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di tempat anak ada kolam pancing ikan. Nah, ikan tersebut baru bisa dipancing kalau kita sudah membayar sejumlah uang. Di sana ikannya juga dijual. Apakah boleh kita membeli ikan di tempat tersebut, Ustaz? Nah, beli ikan di tempat kolam pancing. nah, Ustaz. Ikannya ada, bisa ditimbang. Asalnya boleh. Wabillahi taufiq. Nah, walaupun ikan dari hasil pancingan ini, Ustaz. Maksudnya ikan hasil pancingan itu apa? Misalnya ada ikan yang dari hasil pancingan kemudian diberikan kepada pihak kolam renang untuk dijual. Itu apakah boleh juga, Ustaz? Ya, kolam renang untuk dijual. Kolam pancing, Ustaz. Kolam pancingnya, Ustaz. Dia bayar uang, mancing, dapat ikan. Kemudian dijual lagi ke pihak kolam pancing dan dijual lagi, Ustaz. Bila sebesar uangnya dia halal. Nah, baik. Dia bayar 200.000. Ikan yang dia dapat 300.000. Yang 100.000 ikan haram. Dan itu judi. Sebesar uang dia yang halal. Dapat dia 100.000, ya apa boleh buat. Tapi itu halal bagi dia. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk kalau Anda ragu jadinya ini apakah ikan halal, ikan haram, ya jangan dibeli. Baik. Anda pancing dulu, nanti Anda timbang, itu dibeli, kan bisa. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Apalagi untuk Anda yang suka ataupun punya hobi memancing. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, kami merantau ke Riau sekian tahun. Pihak keluarga istri ingin kami balik ke Sumbar, Ustadz. Dan abang kandung istri bilang jika balik ke Sumbar, saya dikasih sawah. Singkat cerita, akhirnya kami pulang dan dikasih sawah. Beberapa tahun berjalan, qadarullah sawah kami terkena proyek jalan tol yang harga kompensasinya itu miliaran, Ustadz.
Akhirnya abang yang dulunya ngasih sawah, tak terima, dia minta sawahnya lagi, Ustaz. Atau minimal dibagi hasil duit dari kompensasi tersebut. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang namanya minta, ya. Minta-minta itu tidak dia terhormat dalam Islam dan kehidupan dunia. Cuman kalau Anda mau bagikan, ya baguslah. Bagi dia dapat Anda beliaran, kasih dia 100 juta. Alhamdulillah. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan yang bertanya persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini bersama guru kita. Sebelum kita tutup program kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Tidak ada manusia yang terlahir mengetahui syariat Allah dengan segala rincian dan detailnya, termasuk dalam masalah transaksi harta. Bila Anda tidak tahu dan melakukan transaksi harta dan jatuh ke dalam dosa besar, tentu menyengsarakan diri Anda di dunia dan di akhirat. Agar Anda tidak termasuk orang yang sengsara, pelajarilah syariat Allah, bertanyalah kepada ahlinya sebelum melakukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan dijawab oleh guru kita tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum layangkan, ataupun antum yang sudah beratensi di nomor telepon kita 081175500606. Semoga menjadi ilmu untuk kita bersama dan senantiasa Allah memberikan taufik kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan syariatnya. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan bersama kembali bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Jangan sampai lupa untuk antum yang sudah berdonasi, kita ucapkan juga jazakumullah khairan untuk membantu lancarnya personal dakwah Yayasan Hasil Cahaya Tauhid. Mudah-mudahan seberapapun yang antum infak dan donasikan bisa dibalasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan jangan sampai lupa juga untuk download Hasil App di Play Store untuk lebih memudahkan antum menyimak berbagai informasi kajian dan juga banyak hal-hal lagi mengenai ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah ada di aplikasi Hasil App tersebut. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata nakila bicara. Aku lu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.